Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat-nikmat itu dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjalankan sholat berjamaah di masjid, di mana pahalanya amat sangat besar dibandingkan dengan pahala sholat di rumah sendiri-sendiri. Terlebih lagi sholat Isya dan sholat subuh, di mana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat Isya dengan berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat separuh malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan qiyamul lail sepanjang malam. Berarti kalau kita sholat Isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan pahala kita itu sama dengan qiyamul lail 1,5 malam. Itu sudah kita lakukan, tinggal memupuk keikhlasan. Memupuk keikhlasan kita, memupuk kekhusyuan kita di dalam sholat. Secara fisik kita sudah melakukan, tinggal mental kita, hati kita yang ditata, dan otomatis juga berupaya agar sholat yang kita lakukan itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita, akhlak kita, iman kita. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mumpung kita belum mati, mumpung kita masih sehat, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, agar kita jangan menyesal
setelah kita mati nanti. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan adanya angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Yani baik angan-angan itu yang baik, ingin menambah perbuatan baiknya, maupun angan-angan orang yang jelek, ia ingin merubah kejelekannya itu menuju kebaikan. Jadi yang berangan-angan itu tidak hanya orang yang masih hidup, akan tetapi juga orang yang telah meninggal dunia. Di antara angan-angan tersebut adalah orang-orang yang soleh ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya. Karena apa? Karena ingin segera mendapatkan pahala kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamaha ar-rijal ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan walau sami'aha al insan la sa'iqa." Di dalam hadis illal jin wal insan, yang lain dia dalam hadis yang lain. Apabila jenazah seseorang diletakkan di atas pundak, ya. Lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, maksudnya sudah mulai akan dipikul, maka jika ia orang baik, ia berkata, segerakanlah aku. Ya. Karena apa? Karena sudah mengetahui kenikmatan yang akan didapatkannya. Sedangkan apabila orang itu orang yang jelek, orang yang berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat di kala hidupnya, maka dia berkata, celaka, hendak kemana aku ini dibawa pergi. Ungkapan ini didengar suaranya oleh semuanya kecuali manusia. Seandainya manusia itu mendengar, tentu dia akan pingsan. Apa yang dikandung pelajaran dari hadis ini adalah kita ketika ada orang meninggal dunia, keluarga dekat kita meninggal dunia, nggak usah ditunggu-tunggu sampai lama, segera dikuburkan. Maka tidak usah nunggu anak yang jauh. Ya. Tentunya supaya mereka rela, ya berwasiat kepada anak-anak. Berwasiat kepada anak-anak, dinasihati anak-anak, karena anak-anak belum tentu mengerti hadis ini. Sehingga kita saksikan banyak orang karena anaknya lama sampai sehari penuh, bahkan lebih dari sehari, ya, mati jam 3 malam, karena anaknya ada yang di luar kota, baru bisa datang jam
jam 4 sore baru dimakamkan, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka anak-anak yang jauh itu sebelum kita mati, kita beritahu. Kalau memang tidak menangi, ya tidak perlu untuk ditunggu. Karena menunggu ya juga tidak ada artinya. Apa artinya? Misalnya nunggu sampai berjam-jam, sampai 1 hari. Itu ketika dia pulang, apakah terus menjadikan jenazahnya hidup? Tidak. Supaya weruh terakhir, ya sering-seringlah bersilaturahim kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sudah tua, orang tuanya sudah umur mendekati kematian, sering-seringlah kalau ingin ketemu dengan orang tuanya. Jangan menunggu nanti mati baru akan datang. Itu yang dikandung hadis ini. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, ada 3 hal yang apabila sudah datang waktunya, supaya disegerakan. Yakni yang pertama adalah jenazah apabila sudah diselesaikan perawatannya, sudah dimandikan, kemudian sudah dikafani, sudah disolatkan, segera bawa ke pemakaman, segera dimakamkan. Yang kedua adalah sholat apabila sudah datang waktunya, sudah adzan, segera ditunaikan. Begitu pula anak yang sudah dewasa, yang sudah mapan, segera dinikahkan. Orang perempuan atau anak perempuan apabila sudah datang yang melamar yang orang saleh, maka segera dinikahkan. Itu adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang baik tadi akan berdoa agar segera dipercepat hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ketika seorang di alam kubur bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, ya, malaikat Mungkar dan Nakir, kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka orang tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Cita-citanya agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan kenikmatan surga yang akan dihuninya. Yang ketiga, angan-angan orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati dalam medan peperangan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'." Walahu ma 'alal ardi min syai' illa asy-syahidu yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtalu asra marratin lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid itu. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian terbunuh sebanyak 10 kali.
atau berjihad sampai 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan, keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Riwayat Bukhari. Maka dari itu, sebelum kita mati, ya berupaya untuk yang baik. Kalaulah syahid itu ada syahid di dalam medan perang, ada syahid di dalam amal soleh, ya, di jalan Allah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka kita berupaya mencari ilmu agar terus ada di jalan Allah, meskipun pahalanya tidak sebesar pahala orang yang mati syahid di medan perang, akan tetapi pahalanya cukup besar. Karena juga Rasulullah mengatakan, di samping man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Jadi mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu, ya khususnya ilmu agama, mengetahui halal dan haram, mengetahui hak dan batil, lalu setelah itu dijalankan, yang haram ditinggalkan, yang batil ditinggalkan, yang hak, yang wajib dijalankan, yang sunnah dijalankan, yang makruh ditinggalkan. Maka akhirnya ya dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ini adalah angan-angan orang yang soleh, ingin memperbanyak amal solehnya. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidup mereka di dunia ini? Mereka juga berangan-angan. Di antara angan-angan tersebut, orang yang pada waktu hidupnya enggan untuk mengeluarkan sedekah, enggan untuk berinfak fi sabilillah, maka dia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah. Orang yang di masa hidupnya enggan untuk melakukan amal soleh, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka setelah meninggal dunia, dia akan berangan-angan ingin kembali ke dunia untuk amal soleh. Misalnya, ketika masih hidup sehat, tidak mau untuk sholat berjamaah di masjid, tidak mau untuk mencari ilmu agama, maka ketika dia sudah mati, ya berangan-angan ingin untuk ke masjid, ingin untuk mencari ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ini pengumuman, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Janji Allah itu pasti. Kalau janji manusia bisa saja ngapusi, ya. Bisa saja tidak ditepati, tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Begitu pula ancamannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Yani di saat sakaratul maut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Ingin diperpanjang, tapi sudah tidak ada waktu untuk memperpanjangnya, dan meskipun hanya sejenak, meskipun hanya sebentar. Allah juga berfirman, wa andzirin nas yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, hari kiamat. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang lalai di masa hidupnya, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Rabbana akhirna, walaupun dalam waktu yang sedikit, ila ajalin qarib, walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Nujib da'wataka, Allah memerintahkan untuk jujur, akan menjadi orang yang jujur. Rasulullah memerintahkan untuk birrul walidain, menjadi birrul walidain. Allah memerintahkan agar baik dengan orang tua, baik dengan tetangga, maka akan mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu ketika di dunia, awalam takunu aqsamtum min qablu, sebelumnya, maksudnya di dunia, bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Dianggap hidup itu terus-menerus,
dianggap kebahagiaan itu hanya kebahagiaan dunia terus-menerus, sehingga tidak mau mematuhi Allah, tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka ingin melaksanakan amal soleh. Sebagai sambungan dari tadi, angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Maksudnya mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, kehidupan akhirat, yaitu kehidupan alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Jadi masuk liang kubur, dia sudah menyesal, minta dikembalikan ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, yakni yaumul alam kubur sebagai dinding. Tidak mungkin bisa kembali ke dunia dan tidak ke alam akhirat, tidak surga neraka, tapi azab kubur sampai dengan yaumul qiyamah datang. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 53 Allah berfirman, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran, yakni kebenaran Al-Qur'an itu. Jadi orang yang berbuat jahat, yang maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, itu hidup di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali sedang menunggu kebenaran Al-Quran itu. Kita pun juga sedang menunggu kebenaran Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul, bahwa nanti ada janji bagi yang soleh akan mendapatkan kenikmatan, yang jahat akan mendapatkan siksa. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya, melupakan Al-Quran sebelum itu, yang melalaikan perintah Allah, perintah Rasul, akan mengatakan, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Artinya beramal yang soleh. Dulu tidak beriman, ingin menjadi orang yang beriman. Dulu menentang Rasulullah, ingin menjadi orang yang taat kepada perintah Rasul. Dulu tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari agama Islam,
lalu ingin mempelajari agama Islam. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Juga Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin, tapi sudah mati. Setelah melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan absorna wa sami'na. Ketika di dunia tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Ya tentunya di dunia tidak melihat dengan mata kepala akan azab, ya, siksa, akan tetapi dengan mata hati, dengan iman. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, sudah pasti benar. Ya, dalam Al-Quran sudah pasti benar. Karena Allah menjelaskan tentang neraka, ya benar adanya neraka itu. Ya. Kalau Allah menjelaskan tentang surga, ya benar adanya surga itu. Juga dalam surah Al-An'am ayat 27 dan 28, walau tara idh wuqifu 'alan nar qalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan jika kamu, Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, ya tidak hanya Nabi Muhammad, juga kita juga. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Jadi peristiwa yang sangat mengharukan. Mereka menyesali begitu besarnya. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Ini kejahatannya di dunia. Disembunyikan kayak apapun, nanti di akhirat akan terbuka. Ya. Kejahatan apa saja, apakah kejahatan dalam bidang politik, apakah dalam bidang akidah, semuanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyesalinya. Yang sekarang misalnya dengan berbuat jahat dengan quick count-nya misalnya dalam pemilu. Kalau dia tidak menyadarinya sebelum mati, lalu bertobat dengan taubatan nasuha, maka nanti juga akan mengetahui kejahatan yang dilakukan itu. Begitu pula kejahatan orang-orang yang menyampaikan agar para petugas berbuat curang, menggelumbungkan angka misalnya. Di dunia mungkin menang, artinya di dunia tidak ketahuan siapa-siapa, sehingga bisa melenggang.
Tapi di akhirat nanti apa yang disembunyikan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyesalan. Mereka mengatakan sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Ingin untuk memperbaikinya. Juga Allah berfirman, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum wa yusrak bi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Qalu, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Ya. Mati di dunia, kemudian dihidupkan di alam kubur, kemudian dihidupkan di alam akhirat. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah. Kalau diperintahkan hanya untuk menyembah Allah, mereka kafir. Mereka tidak mau, mereka menyekutukan Allah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Tentang kemusyrikan. Disuruh mentauhidkan Allah tidak mau. Disuruh berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau, tidak terkabulkan. Maka lebih senang kalau berdoa kepada jimat, ya, berdoa kepada kuburan, berdoa macam-macam, lebih senang dibandingkan kalau disuruh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berdoa dengan berwasilah amal soleh, membaca Al-Quran, membaca sholawat misalnya, membaca tasbih, tahmid, ya. Tidak mau. Tapi lebih cenderung berdoa dengan membuat sajen, melarung kepala kerbau misalnya, nggawe ingkung, ayam sak gluntung, dipersembahkan pada setan misalnya. Ini lebih senang, maka nanti akan ada penyesalan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang hal tersebut, yakni tentang penyesalan itu. Di antaranya Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maka dijawab, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kalau masih hidup ini berarti ya dipanjangkan oleh Allah umurnya. Supaya
berpikir, bertadabbur, supaya jangan berteriak-teriak ke dalam neraka, nanti dalam neraka. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya. Juga wa taradz zalimina lamma ra'awul adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Ya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu, penolong pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat wataro, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim, yakni orang yang sesat tadi, ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Inilah gambaran penyesalan-penyesalan di dalam Al-Quran. Sebagian daripada ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Baik penyesalan karena kurangnya amal yang sudah dilakukan, yakni amal baik, maupun karena tidak melakukan amal baik. Itu akan disesali semuanya oleh kita. Karena itu selama kita masih hidup ini berarti kita masih diberi umur panjang supaya untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengangkat Rasul, memberikan Al-Qur'an, memberikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipelajari dan diamalkan di dalam kehidupan ini, sehingga tidak akan ada penyesalan bagi kita nanti. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.